saat pemasangan roda jangan lupa lantai dan unit dikasih ini ya, dalam dosnya ada ini, sehingga mengurangi lecet. Ya masalahnya kalau lecet bukan karena harganya turun, ini kan bukan untuk dijual lagi, tapi menyebabkan cepat berkarat kalau setnya lepas. Jadi kita pakai ini untuk mempertahankan agar catnya jangan sampai lecet ya. Iya, berarti sudah bisa berdiri ya, bisa dijalan-jalanin mana-mana. Berikutnya kita akan pasang topnya. Kita akan pasang ini disejajarkan dengan dipasangkan dengan tiangnya yang D1 ya. Kalau ini kan D2, D3. Yang ini D4. Nah, kita pakai yang D1. Oke. Ujung bautnya ini kita lepas dulu. Ya, oke. Di sini ada bearing ya, bearingnya replacement. Jadi bearingnya ini bisa dicopot. Jadi hati-hati kalau membolak-balikan begini, kalau belum terkunci dengan ini ya. Nah, kalau sudah kita pasang ini, bearingnya sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya sebelum kita pasang, kita membolak-balikan, dia akan copot ini. Jadi berantakan ini. Nah, jadi ambil dulu, pasang di bawah satu, kemudian ininya pasang di sini, kemudian ini juga pasang. Iya. Nah, maka dia akan bebas putarannya ya. Hati-hati. Jadi ketika pasang dulu di tutungnya, baru ininya dibalik untuk menyambungkan baut yang di ujungnya ini tadi yang udah kita lepas. Nanti di dalam dipasang untuk mengunci. Siap ya. Ini saya pegang kamera sendiri jadi agak susah. Oke ya. Jadi putus-putus nih videonya. Iya, by the way, kita lihat ini pakai kunci L ya, tapi kita dikasih obeng plus ya, nggak tahu ya, buat dihadiahkan saja mungkin, karena kita pakai ke sini juga nggak bisa. Jadi karena cuma buat mengunci ya, saya putar aja pakai tangan, karena ini bukan buat mengencangkan apa gitu ya, tapi ini untuk mengunci agar D1 ini tidak copot ke atas. Tuh, step ya. Nanti kita akan lihat apakah obeng ada gunanya. Ini buat menyambungkan ini antar batangan ya, antar silinder. Jadi silinder ini dipasangkan dengan silinder 2 ini, nanti juga dengan silinder 3 ini. Ini dibuka dulu. Nah, kemudian perhatikan ya lubang yang di sini. Yang sini berarti untuk yang ini ya. Karena yang sini yang ini satunya buat yang, nah ini nggak ada belahan di dalamnya. Jadi jangan kebalik. Nah, jadi kita pasangkan seperti ini. Lalu kita pasangkan dengan D2 ya, silinder 2. Jadi batangan 2 ini bisa yang ini, bisa yang ini, ya masalah. Dan di ini ada gerigi-geriginya ya. Nah, gerigi-gerigi itu nanti untuk melengketkan antara ini dengan ini ya. Oke, kita coba pasang ya. Nah, dia akan ini ya.
jadinya seperti ini ya. Jadi ini kalau kita goyang-goyang nggak bisa nih, ya nggak bisa muter di sini. Tapi kalau kita longgari gitu ya, nah dia bisa. Tapi Anda melonggarkannya jangan, mengencangkannya jangan tanggung-tanggung, karena kalau tidak kencang ini nanti gerigi-geriginya nanti, karena ini bahannya plastik ya, gerigi-geriginya akan aus ya, sehingga tidak lagi bisa nempel dengan baik. Nah, ini kita lanjutkan yang ini dengan batangan yang ketiga ya, D3. Oh yes. Nah itu udah terpasang 3 ya, sama ya, sebelah sini, dan ini juga bisa diatur sudutnya. Tapi tadi sama dengan syarat bahwa longgarkan dulu baru diputar, kemudian dikencangkan dengan sekencang-kencang yang tangan kita bisa. Nah ini sudah ada 3. Oke ya, kita lanjut ya. Nah berikutnya kita pasang batangan yang keempat. Batangan keempat ini ada dratnya, ini ada dratnya ya. Jadi ya boleh kita ratakan dulu deh, biar gampang muternya. Di sini, masukin di sini. Kemudian putar aja pelan-pelan aja ya. Tidak usah ke susu, tidak usah cepat-cepat. Nah, jadi ya. Nanti ujungnya ini baru dipasang gate-nya. Pada dasarnya ini seperti apa ya? Nanti ini dipasangkan di sini kan? Ini kayak ini unit sedotnya, ini salurannya, ini batangan fleksibelnya ya kan. Nah ini, nah gitu ya. Ya kayak vacuum cleaner lah. Oke, sekarang sudah terpasang gapnya. Nah, ini bisa dia nanti putar-putar gini ya, masalah ya, tergantung posisi pasiennya, nanti dia akan kesedot di sini. Hati-hati, jangan-jangan anting-antingnya juga kesedot kalau terlalu kencang. Ya oke, baik saudara-saudara, kita lihat ini ada filter ya, filter di dalam situ, kita ambil aja ya. Nah dia filternya ini mirip filter ekskavator ya. Seperti punya alat berat, tapi ini bisa dicopot ya, ini bisa dicopot. Ya ini bisa dicopot, yang ini abaikan dulu ya, ini mungkin suku cadangnya harus diganti secara keseluruhan nanti. Tapi kita ada punya yang bisa kita ganti sendiri dan kita disertakan ya. Coba saya coba dulu ya. Nah di dalamnya ini sebenarnya bolong, ini kita dikasih ini, kita kasih ini sebagai filternya. Nah ini bisa dicuci kalau sudah didisinfeksi apa segala, kemudian pasang lagi ke dalam situ. Mungkin ini sekitar berapa ya, entah sehari sekali, tergantung banyaknya pasien kita ya. Kalau ini sudah nggak jelek, dibuang, kita disediakan gantinya. Gantinya ini untuk 1 kali pakai aja ya, 1 kali ganti. Tapi yang hitamnya ini 1 kali ganti pakai setter body. Tapi yang putihnya ini kita dikasih banyak nih, ada 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin ini kalau dicuci lebih cepat rusak, sehingga kita dikasih lebih banyak. Oke ya. Nah ini nanti pasangnya yang putih di luar, yang hitam di dalam ya. Putih ini di luar, hitam di dalam, ini gulung sama yang ini ya. Itu tadi karena saya pegang kamera sendiri jadi agak susah menjelaskannya ya.
Tapi paham ya, kalau nggak paham aneh deh. Nah, jadinya kayak gini. Sip ya. Kemudian kita kembalikan ke tempatnya. Nah, sekarang kita pasang ini ya, pasang ini di atasnya. Oh. Nah, gitu. Jangan lupa dikunci sebelahnya juga ya. Jadilah menemani dur punya saya ya. Wah, tinggi sekali. Yes. Jangan lupa kontrolnya arah ke sini ya, karena kita untuk mematikan, menghidupkan, dan juga untuk remote-nya. Swing. Nah, di sini rupanya. Jadi ini posisinya nanti benar-benar di atas wajah ya. Karena ini dibikin transparan ini biar kita bisa lihat dari sini untuk membor dan sebagainya. Jadi kita harus terlindung. Buat apa pakai ini kalau kita tidak terlindung? Sudah dibelikan mahal-mahal lagi. Ya, thank you Pak Aulia. Oh iya, satu lagi saya pesankan ya. Ini kan plastik ini biasanya adanya di sini ya, DD3. Nah, di plastik itu. Kadang ketika masangin plastiknya masih ditinggal gitu ya. Jadi untuk mengatakan ini masih baru loh gitu. Padahal ini plastik ini bikin kotor. Plastik ini dipakai cuman buat packing ketika pengiriman, bukan pada penggunaan. Ingat, plastik untuk packing pengiriman agar aman, bukan untuk penggunaan. Jangan bodoh ya. Oke, selanjutnya kita akan menghidupkan unit ini ya, section. Tapi colokin dulu ke 220 port ya. Nah, kemudian kita on kan di sini. Ini pada kecepatan tinggi ya. Ini untuk mengurangi, ini untuk menambah. Ini timer, ini set. Nanti buku petunjuknya bisa aja menjelaskan ini. Kemudian saya flow-kan juga. Nah, di sini juga kita bisa pakai remote ya. Tapi ada plastiknya, ini harus dicopot dulu. Plastik ini menghalangi, saya matiin dulu. Plastik ini menghalangi antara baterai dengan sirkuitnya, agar ketika di perjalanan dan sebagainya dia belum belum terhubung. Oke, kita copotnya gini, jadi kelihatan nggak ya? Oke. Nah, maka dia sudah bisa operasi insya Allah. Nah, kemudian ini untuk kecepatannya ke atas. Jadi asistennya bisa tinggal pencet. Wah, kecepatan juga ya. Kita pasang, coba. Sekarang kita mati. Sudah. Pertanyaannya adalah, obeng ini dikasih buat apa coba? Pusing gue.
ini kunci 14 ya, buat ngencengin roda di bawah unit. Nah, begini posisi akhir pada saat pasiennya ada. Jadi ketika kita mengerjakan, kita berada di atasnya, sehingga kita terlindung dari cipratan aerosol. Terima kasih.